Kita akan baca dulu Yohanes 8 ayat 43. Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kalau seseorang tidak bisa mengerti firman Tuhan, selesai sudah. Dia akan sesat hidupnya. Tuhan berkata begini, kalau engkau benar-benar mengasihi aku, engkau akan melakukan seluruh perintahku. Seluruhnya. Bagaimana orang bisa melakukan kalau tidak mengerti? Harus mengerti. Makanya mengerti firman itu menyelamatkan. Injil itu kuasa, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tidak ada orang bisa selamat tanpa firman kebenaran. Tidak ada. Kenapa kamu tidak mengerti? Dalam bahasa sederhananya begini loh. Kenapa sih kamu tidak mengerti maksudku? Itu maksudnya. Ada banyak sebab di dunia ini kenapa seseorang tidak mengerti firman Tuhan. Judulnya sengaja saya pilihkan. Judulnya adalah mana ayatnya? Hermeneutik bagian kedua. Sebab seringkali kalau kita menulis sesuatu, orang pertanyaannya begitu, mana ayatnya katanya? Iya kan? Tentu Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Kalau ngomong sesuatu, mana ayatnya? Kita akan pelajari. Kenapa orang tidak mengerti? Yang pertama motifnya salah. Orang datang ke gereja motifnya salah. Contohnya, orang ada yang punya motif ketika mendekati Tuhan, motifnya adalah mau memanfaatkan kuasa Tuhan. Modus dalam bahasa sederhananya. Tuhan Yesus pernah berbuat mujizat banyak, lalu orang lain, orang yang melihatnya percaya kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak mempercayakan diriku pada mereka. Yang cari aku cuma mau mencari mujizat. Itu orang gak benar itu. Cari Tuhan cuma mau cari mujizat. Ke gereja cuma mau cari mujizat tok. Tapi tidak mau berubah. Maksudnya apa? Modus itu namanya. Banyak loh orang ke gereja modusnya lain-lain. Kalau sesungguhnya kalau kita ke gereja belajar firman, memuji-muji Tuhan, amin. Untuk dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Kalau enggak buat apa ngumpul-ngumpul di sini? Mendingan liburan sana, long weekend. Lah iya, mestinya kalau orang mengerti pertanyaannya enggak begini, mana ayatnya? Pasti enggak begitu. Nanti kita lihat di akhir sesi. Itu artinya dia tidak mengerti. Selain mau dapat mujizat, salah motifnya. Ada orang yang berdoa saja salah. Dicatat Yakobus 4 ayat 1 sampai 4. Di rumah saja bacanya. Doanya salah. Doanya minta banyak hal untuk menyenangkan, untuk memuaskan keinginan dagingnya. Enggak dijawab sama Tuhan, ditolak. Doa saja salah. Petrus pernah buat salah yang fatal, meskipun kelihatannya baik. Dicatat itu. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Yang ini dicatat aja. Petrus memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Lalu Tuhan menghardik Petrus. Nyah kok iblis. Pikiran Petrus itu pikirannya iblis. Memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Tuhan. Jangan sampai ada orang yang memikirkan pikiran sendiri. Bukan memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Itu sama dengan kerasukan setan namanya. Minimal kalau gak roh setan masuk, kerasukan seleranya setan. Banyak orang yang tidak mengerti begitu. Ada lagi yang motifnya cuma menggunakan kuasa Tuhan untuk mengusir setan. Padahal dia bukan orang benar. Di Alkitab dicatat tuh di Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16. 7 anak sekewa pakai nama Tuhan Yesus.
mengusir setan. Nyah kau dalam nama Yesus. Setannya cuma ketawa, hehehe. Aku kenal siapa Yesus, siapa Paulus. Tapi kamu siapa? Galak amat loh. Teman sendiri galak. Ada lagi yang kelihatannya rohani. Aku sudah mengusir setan demi namamu Tuhan. Sudah berbuat mujizat. Sudah membaptis orang. Sudah macam-macam. Tapi Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Kenapa? Modus. Menggunakan kegiatan gerejani untuk memperkaya diri sendiri. Misalnya, tidak melakukan kehendak Bapa. Itu di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Orang semacam itu disebut nabi palsu. Yang berikutnya lagi, kalau orang tidak bisa mengerti firman karena dia cinta dunia. Ketika membaca Alkitab, bayangannya berkat duit melulu. Cinta dunia itu. Yang parah adalah yang salah konteks. Baca Alkitab bukannya Alkitabiah, tapi ayatiah. Makanya kita butuh ilmu tafsir yang benar. Alkitab itu harus ditafsir dengan benar. Harus diinterpretasikan dengan benar. Harus dimengerti dengan benar. Ada amin gak? Kalau orang tidak mau mengerti Alkitab, nggak usah di gereja, percuma. Banyak orang tidak mau mengerti Alkitab. Kalau kita kasih tahu Alkitab ngomong gini, dia nggak peduli. Yang penting aku maunya apa. Rusak orang-orang kayak gitu. Apakah semua ayat di Alkitab harus diaminkan? Hati-hati menjawabnya. Apakah semua ayat di Alkitab harus diaminkan? Ini pertanyaan bahaya ini. Kalau orang tidak mengerti, iya Pak, gitu. Kita akan melakukan eksperimen sedikit. Seandainya, saya tulis di sosial media, Lukas 4 ayat 6 sampai 7. Kira-kira apa yang terjadi? Jangan dibuka. Nanti, ini eksperimen. Kalau saya ngomong Lukas 6 ayat 4 sampai 7, kira-kira apa yang terjadi di sosial media? Kemungkinan besar ada yang ngasih jempol. Betul? Like. Kemungkinan lagi? Amin. Ada yang amin pasti. Kemungkinan lagi? Haleluya. Itu kemungkinan-kemungkinan ya. Kalau saya postingnya lebih saya perjelas. Bunyinya ayat itu begini. Semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Tulisannya begitu. Kira-kira amin enggak? Enggak. Belum tentu kalau di sosial media. Ada yang begini pasti. Ada yang amin. Kalau saya teruskan ayatnya, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Lukas 4 ayat 6 sampai 7. Kata iblis kepadanya, ini kata iblis kepada Tuhan Yesus. Segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diberikan, diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ayat berikutnya. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Bayangkan kalau banyak orang ngomong amin. Itu perkataan iblis loh sama Tuhan Yesus. Diaminkan. Gila gak? Banyak orang gila kayak begitu. Perkataan iblis diaminkan. Udah baca masih gak ngerti juga. Ini fatal loh ini. Ini orang bisa masuk neraka gara-gara salah pengertian. Ya, hati-hati. Mulai sekarang kalau ada pengkhotbah ngomong apa amin, jangan diaminkan. Kecuali memang itu benar. Loh ini serius loh Bapak Ibu, ya benar ya. Contoh ini nyata banget loh. Nyata banget. Kita ngomong soal kerajaan surga. Tidak semua ayat harus diaminkan. Tergantung ayat yang mana. Ada amin?
Mesti sadar sesadar-sadarnya. Jangan pernah setiap pengkhotbah diaminkan, belum tentu. Belum tentu benar dia. Ya. Jadi gini loh, konteksnya kita harus mengerti. Konteksnya kita harus mengerti. Ada konteks yang gampang dimengerti, ada konteks yang susah dimengerti. Ada. Makanya gereja itu harus jadi sekolah Alkitab kan? Belajar Alkitab juga. Nggak ngerti Alkitab mau jadi apa? Maunya cuma didoakan, diberkati. Biasa kedukun itu orang-orang itu. Kalau kedukun kan minta rezeki melulu. Padahal kita ke gereja mau bersekutu dengan Tuhan. Amin ya. Konteks itu harus dimengerti. Supaya mengerti, kita harus mengerti juga konteks itu dibangun oleh apa. Konteks itu dibangun oleh apa? Yang pertama, oleh satu ayat membangun satu konteks, bisa. Contoh 1 Petrus 2 ayat 24. Coba kita buka 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh beliau-beliaunya kamu telah sembuh. Satu ayat saja tidak dipelajari konteksnya, bayangkan. Cuma diambil kalimatnya oleh beliau-beliaunya kamu sudah sembuh. Rusak gak? Satu ayat aja konteksnya salah, apalagi banyak ayat. Baca aja gak mau lengkap. Gitu ngomongnya cinta Tuhan. Cinta model apa itu? Gak serius belajar Alkitab. Itu jelas sekali loh. Supaya kita, bukan semua orang, kita yang bagaimana? Yang sudah mati terhadap dosa, yang hidup untuk kebenaran. Satu ayat utuh, itu harus dimengerti konteksnya. Itu membangun konteks yang lebih besar. Konteksnya lebih besar, ya. Kalau ditanya, sembuh dari apa? Jangan dikarang-karang sendiri. Sembuh dari kanker, Pak. Sembuh dari tidak punya jodoh. Sembuh dari sakit penyakit. Sembuh dari tidak punya rumah. Ngarang itu. Jangan ngarang-ngarang. Bertobat mulai sekarang. Yang di luar sana. Dari dulu salah, dari muda sampai tua salah terus. Enggak tobat-tobat, ke neraka kau ntar, kalau enggak bertobat. Ya, ini bukan marah-marah loh, bukan. Ini mau menyampaikan kebenaran supaya orang iya ya, gitu loh. Apa gunanya sih marah-marah di sini? Kan enggak ada gunanya sebenarnya. Tapi berguna untuk menyelamatkan pengertian orang. Ya, amin. Coba dibuka ayat 25-nya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sembuh dari apa? Kan ayat sebelumnya oleh bilo-bilonya kamu sudah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat. Sembuh dari kesesatan. Itu namanya konteks dekat. Dua. Dibangun oleh konteks dekat. Oleh ayat-ayat di sekelilingnya. Makanya kalau baca ayat jangan satu ayat. Satu perikop minimal. Supaya konteks dekatnya pun tetap benar. Iya dong. Bacanya sudah benar tadi. Oh, kita harus hidup tidak berdosa. Hidup untuk kebenaran. Makanya kita sembuh dari kanker. Salah. Baca konteks dekatnya. Ada banyak orang benar tidak sembuh dari kankernya. Tapi Tuhan berkenan. Itu yang penting. Kesembuhan gak penting. Kesembuhan itu tidak penting, kesembuhan fisik itu. Sembuh dulu kesesatannya, baru sembuh fisiknya. Jangan dibalik. Sembuh fisiknya, tetap sesat dari dulu. Buat apa hidup seperti itu? Ya, pendalaman Alkitab itu penting.
Konteks dekatnya maksudnya didapat dari ayat-ayat sekitarnya. Itu konteks dekat namanya. Ya, contohnya ini tadi, menjawab sembuh dari apa? Ternyata di ayat setelahnya ada. Salah kaprah dalam hal ini akan mengakibatkan kekacauan, kesesatan. Banyak yang sesat gara-gara tidak mengerti konteks dekatnya. Masih ingat tadi? Lukas berapa tadi? Gak ada yang berani mengaminkan lagi kan? Itu perkataan iblis itu. Jadi, selama ini kalau ayat diaminkan gak sesuai konteksnya, berarti itu salah. Kita buka sekali lagi ayat yang berkali-kali dicomot orang. Maleakhi 3 ayat 10. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ada amin gak? Gak berani amin? Mulai hati-hati. Oh, ini kalau di mana-mana diaminkan. Oh, ini di banyak gereja diaminkan ini. Amin, termasuk pendetanya. Amin. Termasuk pengkhotbahnya. Bahkan pengkhotbahnya yang mendukung. Tingkap langit dibukakan. Amin. Jemaat semua kur. Amin. Mantap ya. Mantap itu. Coba kita cek konteks dekatnya. Ayat sebelumnya. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bapak Ibu ngerti gak ini tulisan Nabi Maleakhi ini? Nabi Maleakhi menulis terhadap bangsa Israel. Tuhan lagi marah-marah. Kamu bangsa terkutuk, sudah menipu aku. Kalau kamu kasih perpuluhan, masa tingkap langit gak kubukakan? Ayat 9-nya pura-pura gak tahu. Atau tidak dibaca. Ayat 10-nya amin, amin. Kayak kodur ya. Tahu gak orang yang mengaminkan itu artinya apa? Artinya dia menempatkan diri di situasi ayat itu sebagai bangsa Israel yang terkutuk. Ngerti gak maksud saya? Kamu terkutuk, amin. Pinter itu namanya. Jangan mau lagi. Jangan mau mengaminkan ayat yang salah. Ini jelas gak sih ya? Jelas ya? Nangkap ya? Jadi kalau kemana-mana ayat itu masih dipakai, memang banyak orang gak ngerti. Jadi kalau nanti pengkhotbahnya ngomong, amin saudara. Kok diaminkan? Aku gak mau jadi bangsa terkutuk yang menipu Tuhan. Wong itu tulis suratnya ditujukan ke Israel, Tuhan lagi marah-marah, diambil ayatnya. Kacau balau ya dunia ini ya. Lucu loh, tapi ini nyata loh. Herannya dari dulu kok banyak orang gak ngerti. Kan heran tuh. Artinya semua orang gak baca Alkitab. Coba dibaca dengan benar. Ayat 9-nya udah jelas. Fatal loh ini. Konteks dekat. Mulai sekarang ya kalau Bapak Ibu punya pertanyaan ketika ada suatu ayat. Loh ini dia ini siapa yang dimaksud? Cari ke ayat sebelumnya. Cari ke ayat sesudahnya. Pasti ketemu. Oh jadi lebih pintar kan dari banyak orang di luar sana. Konteks dekat namanya. Jadi kalau kita baca firman. Firman itu berkuasa. Luar biasa mengubah orang. Mengubah manusia. Kalau bacanya salah, ayat itu bukan jadi ayat suci, jadi ayat setan. Salah ngertinya soalnya. Rugi dong tiap hari baca renungan salah ngertinya. Mulai sekarang dicek sendiri, minta pertolongan Roh Kudus. Maka kita akan mengerti firman Tuhan. Dan Alkitab berkata, jika firman itu ditabur dan dimengerti, hidup orang itu berbuah-buah. Betul? Itu.
Kalau nggak ngerti, ya nggak berbuah. Percuma kalau nggak mengerti. Bayangkan kalau pendeta saja pakai Maleakhi 3 ayat 10, amin lagi. Rusak nggak? Saya nggak tahu apakah pendeta ada yang pakai Lukas 4 ayat 6 sampai 7 tadi. Kalau ada ditinggal aja sekalian gerejanya. Mau perkataan iblis kok mau diaminkan. Ya. Makanya kalau ada orang bertanya, mana ayatnya? Pertanyaan itu bahaya. Sebab dia mau tanya ayatnya yang mana. Bayangkan kalau ayatnya Lukas 4 ayat 6. Perkataan iblis itu. Bayangkan kalau ayatnya Maleakhi 3 ayat 10. Lepas dari konteks kan? Kalau orang hanya bertanya mana ayatnya, dia bisa sesat. Dia bisa sesat. Mestinya bertanyanya bukan mana ayatnya. Apakah Alkitab mengatakan demikian? Seluruh Alkitab, bukan mana ayatnya. Ngerti maksudnya ya? Apakah Alkitab mendukung hal itu? Istilah Tritunggal ada gak di Alkitab? Gak ada. Bayangkan kalau ada orang nanya, mana ayatnya? Gak ada. Yang ngomongnya Tritunggal ya gak ada. Tapi pengertian-pengertian dibangun banyak ayat, konteks dekat, akan dapat. Oh iya benar juga ya, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Gitu loh maksudnya. Saya kasih contoh, dilarang merokok, ada nggak? Nggak ada. Boleh? Nggak boleh. Berdasarkan apa? Banyak ayat mendukung. Saya kalau kasih contoh dilarang merokok, nggak, contoh itu nggak cocok Pak, ini keselamatan. Coba bayangin, orang kalau pikirannya nggak cerdas begitu tuh. Semua hal paralel kebenaran itu. Dari yang kecil sampai yang besar. Ada amin gak ya? Nggak pinter, sok pinter lagi. Kita juga nggak pinter kok. Kita cuma takut buat salah. Makanya kita belajar keras. Gitu toh, bukan mau pinter, enggak. Kita nggak pinter-pinter amat. Manusia umurnya cuma 70-80 rata-rata. Mau pinter apa sih? Nggak bisa pinter banget. Cuma jangan buat salah. Gitu loh. Ya. Nah, contoh dari penyelewengan Alkitab ini benar-benar tidak memberkati, bahkan menyesatkan. Padahal di Matius 13 ayat 23. Seringkali suatu ayat itu diartikan di luar konteks. Bahkan di luar konteks, bayangin. Kalau orang berkata begini, beri perpuluhan, nanti dibalas orang 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali. Semua paduan suara lagi, amin. Paduan suara kan, amin. Gitu kan? Gak ada itu ayatnya. Kok berani ya di gereja begitu ya? Itu gak ada ayatnya loh. Ada sih, tapi diputar balikkan sama orang itu. Matius 13 ayat 23 harus dibaca. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Apa yang ditaburkan? Udah jelas kan kalimatnya? Bukan perpuluhan. Bukan perpuluhan bro. Jangan dirubah-rubah. Setan aja gak berani rubah. Kok berani ya? Setan aja gak berani rubah Alkitab. Kamu berani rubah Alkitab ya? Itu bukan perpuluhan yang ditabur. Firman. Katakan amin. Lalu yang berbuah apanya? Omsetnya, kekayaannya. Yang berbuah apanya? Hidup orang itu. Hidupnya berbuah-buah. Karakternya berubah.
Sifatnya berubah, pola hidupnya berubah, pola pikirnya berubah, semuanya berubah. Itu maksudnya. Ya, jangan suka merubah firman. Ini sudah diulang-ulang. Kalau kamu mengeraskan hati, terus begitu, kamu sama persis sama Firaun. Lama-lama dikeraskan sekalian hatimu sama Tuhan. Nggak ada beda. Merubah-rubah ayat ditegur baik-baik, kita dibilang menyerang, menghakimi. Enggak, kok nggak perlu dihakimi, sudah terhakimi. Dicocokkan sama Alkitab udah nggak jelas. Keluar konteks itu namanya. Ngarang-ngarang. Di luaran banyak sekali yang ngarang-ngarang. Banyak sekali. Ya, padahal Tuhan Yesus berkata begini, di Matius 13, di Matius yang sama, ayatnya ke-17. Banyak nabi dan orang benar ingin melihat yang kau dengar, ingin mendengar yang kau dengar, tapi mereka nggak mendengar. Lah kamu punya Alkitab kok kamu rubah-rubah? Kok nggak mau mengerti, nggak mau belajar dengan benar? Maksudmu apa? Kan begitu. Konteks berikutnya dibangun oleh antar fasal. Antar fasal atau kitab. Apa maksudnya? Kalau kita baca kitab Yesaya, kitab Yesaya bernubuat seorang anak akan lahir. Dicari konteks dekatnya tetap nggak ketemu. Anak siapa yang dimaksud? Ketemu sih, beberapa kemungkinan, mungkin anaknya sendiri. Anak Yesaya sendiri. Atau mungkin anak orang lain yang akan lahir di zamannya itu. Kalau konteks dekat ya. Tapi kalau konteks jauh, ditarik sampai perjanjian baru, kita tahu yang dimaksud Tuhan sebenarnya apa. Tuhan menitipkan kata-katanya, firman-Nya melalui Yesaya. Meskipun hari itu ada yang lahir anak, tapi yang dimaksud sebenarnya adalah Kristus. Amin. Jadi itu namanya konteks jauh. Kita baru tahu setelah melewati beberapa kitab. Bukan hanya beberapa pasal loh. Beberapa kitab. Bayangkan kalau orang pikirannya cuma gini, mana ayatnya? Harus lewat kitab. Menyeberang kitab. Nangkep ya? Mulai hari ini jangan ada di sini yang nanya mana ayatnya. Tapi pertanyaannya dirubah. Itu Alkitabiah atau tidak? Apakah Alkitab mendukung itu? Mana penjelasannya? Nah, begitu. Itu baru jelas. Itu baru benar. Mana ayatnya? Dia maunya satu ayat yang berbunyi langsung begitu. Ya nggak ada. Belum tentu ada. Ya. Itu namanya konteks agak jauh. Konteks jauh. Ya. Konteks jauh namanya. Jadi ada konteks dekat, ada konteks jauh. Hari ini seperti kuliah. Nggak apa-apa. Menarik kan? Bapak Ibu diberkati nggak sih? Amin ya. Jarang loh, kalau bukan kita yang bahas begini siapa lagi? Jarang. Di buku juga dicari bingung ntar, nyari sendiri. Konteks jauh. Kita baca Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini kalau orang pikirannya nggak luas, itu tadi mana ayatnya? Ini ayatnya. Itu orang akan berkesimpulan. Tuh Tuhan membuat takdir kan? Kamu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kamu pasti selamat. Itu orang yang picik pikirannya. Cuma satu ayat. Ayatiah namanya. Konteksnya nggak dilihat. Apakah memang benar Tuhan seperti itu? Apakah memang benar Paulus seperti itu pikirannya yang dituangkan oleh inspirasi Roh Kudus? Dicek dong kitab-kitab lain. Benar nggak? Karena seluruh Alkitab itu saling
menjelaskan, saling melengkapi, saling membuat suatu tema besar yang utuh, yang tidak bertentangan satu sama lain. Itu prinsip utama tafsir Alkitab. Karena sumbernya satu, Roh Kudus. Jadi tidak mungkin bertentangan. Kalau orang cuma baca Efesus 1 ayat 4, maka orang akan berpikir tadi, takdir Pak, yang ini dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Siapa itu yang dimaksud? Jemaat Efesus. Kitab Efesus ini kan surat kepada jemaat di Efesus. Ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus ngomong ke jemaat di Efesus, kamu sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Supaya tak bercacat, tak bercelah. Seolah-olah kamu sudah ditakdirkan jadi orang suci, pasti selamat. Kan begitu kan? Harus baca satu Alkitab, bukan satu ayat. Ya. Di sini aja deh. Efesus berapa tadi? Efesus 1 ayat 4. Coba dibuka Wahyu 2 ayat 5. Wahyu 2 ayat 5 ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Nanti dibaca di rumah konteks dekatnya. Ini ditujukan ke siapa? Cek konteks dekatnya. Nanti ada di ayat satunya kepada jemaat di Efesus. Ya, jelas ya? Coba kita baca ayat 5 ini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jemaat Efesus rupanya jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ayo bertobat lagi. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Diancam. Si jemaat yang sama yang tadi itu, yang ditentukan tadi. Diancam. Kalau kamu gak bertobat, kaki Dian akan kuambil daripadamu. Aku gak mau beserta kamu lagi. Gitu maksudnya. Jadi tergantung respon lagi akhirnya. Nanti orang yang ayatiah tadi ngomong begini, ya itu pasti bertobat lagi Pak. Akhirnya semuanya bertobat. Kayaknya enak bener baca semuanya bertobat. Buktinya semua orang yang ditegur untuk bertobat, apakah semuanya bertobat? Kan tidak. Nggak ada jaminan jemaat Efesus semuanya bertobat. Jangan ngarang, harus Alkitabiah. Jangan pakai asumsi diri sendiri. Ya, banyak orang pakai asumsi soalnya. Jadi nggak benar. Makanya kalau ayat Alkitabiah kita tahu, enggak. Itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetap harus meresponi dengan benar, tetap harus bertobat. Enggak bertobat ku tinggal kau. Gitu kalau baca Alkitab itu. Ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Kita itu ya, pekerjaannya berat. Banyak kesesatan di luar sana, kalau dikasih tahu malah nggak mau. Malah dibilang kita memusuhi, padahal bukan loh. Kita itu mau membenarkan supaya kita semua orang benar. Kita nanti sama-sama ke surga. Amin. Itu loh maksudnya. Padahal ya yang namanya konteks ya. Itu bisa tersurat, bisa juga tersirat, bisa eksplisit, bisa implisit. Kan kadang-kadang pakai perumpamaan, pakai puisi. Firman ditulis dalam bentuk sastra. Ada yang implisit, ada yang eksplisit. Ada yang sangat jelas. Ada yang implisit. Contoh implisit, merokok boleh nggak?
Di Alkitab nggak ada istilah rokok. Tapi tubuhmu bait Allah. Engkau bukan milikmu sendiri. Nggak boleh dong rokok, bukan milikmu. Jelas kan? Implisit namanya. Banyak orang levelnya cuma sampai eksplisit doang. Makanya pertanyaannya, mana ayatnya? Capek deh. Capek bener tuh orang yang nanya begitu. Orang itu gak perlu pinter banget, gak usah. Sikap hatinya bagus, nanti jadi pinter. Karena belajar. Ada amin ya? Makanya para ahli Taurat sakit hati. Karena Tuhan ngomong gini, pelacur ini mendahului kamu masuk kerajaan surga. Karena dia bertobat. Kamu merasa pakai jubah agama, iya kan? Sok-sokan. Sok-sokan. Pakai jubah agama, lihat orang lain, orang dikafir-kafirin. Kamu gak masuk surga. Pelacur ini lebih masuk surga lebih dulu. Sebab dia bertobat. Kalau kita dengar itu kita takut loh. Kita juga harus bertobat. Ada amin ya? Udah deh, gak usah sok-sokan dah. Gak ada orang pinter, gak ada. Yang ada orang yang mau bertobat, mau belajar gitu aja. Dan orang yang tidak mau belajar. PL, PB, apa itu? Perjanjian lama, perjanjian baru. Gimana ya Pak? Perjanjian lama itu kan firman Tuhan juga. Loh iya, ingat konteks. Sesungguhnya perjanjian baru itu penggenapan dari perjanjian lama. Penyempurnaan. Kalau ada perjanjian yang sudah sempurna, ngapain orang-orang balik lagi ke perjanjian lama? Gak ngerti itu namanya. Perjanjian lama dikorek-korek, dicari yang enak-enak, didengar telinga. Ya itu tadi sampai Maleaki pun diaminkan. Jadi salah semua kan? Waduh, saya stres kalau lihat orang-orang begitu. Kalau kita itu harus sudah sampai perjanjian baru. Tuhan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Menjadi perjanjian. Perjanjian baru. Perjanjian yang terakhir. Gak ada lagi perjanjian setelah itu. Perjanjian yang menyimpulkan semua perjanjian yang terdahulu. Semua yang terdahulu sudah gak berlaku. Yang berlaku yang terakhir. Kenapa? Yang terakhir ini penyempurnaan dari semua yang ada. Ada amin gak? Ada orang yang ngomong begini ya mas saya. Ada perjanjian namanya perjanjian garam Pak. Kalau di search di Alkitab ada sih tulisannya. Itu disebut perjanjian garam. Maksudnya itu perjanjian lama lagi. Kitab bilangan lagi. Di kitab-kitab awal Taurat. Dan Tawarik kalau nggak salah. Persembahan khusus untuk Tuhan itu disebut perjanjian garam. Udah gitu tok, nggak ada penjelasan lain lagi. Waduh, digede-gedein. Hari gini loh, perjanjian garam. Perjanjiannya Tuhan Yesus nggak diomongin. Makanya kalau lawan setan, tabur-tabur garam dia. Tabur garam. Coba bayangin. Itu nabur garam ya. Ditanya balik aja, mana ayatnya? Ayatnya aja nggak ada, balik ke konteksnya. Tabur garam. Lawan setan tabur garam. Tabur apa lagi ya? Minyak. Apalagi selain minyak? Air. Itu model begitu tuh. Berbakat dukun dia. Tapi dibawa ke gereja. Perdukunan dalam gereja itu. Banyak yang begitu. Klinik. Alkitab gak mau belajar dia. Sama sekali gak ngerti Alkitab orang-orang begitu. Orang Alkitab dibaca perjanjian garam lalu ngawur-ngawur gitu. Keluar konteks. Padahal gak ada artinya itu. Dibanding perjanjian darahnya Tuhan Yesus. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Itu udah puncaknya. Roh yang maha tinggi tinggal dalam diri kita itu puncaknya itu. Udah gak usah lihat yang lain. Supaya kita menjadi manusia-manusia Allah. Amin.
Hukum itu tidak ditulis lagi dalam 2 loh batu. Hukum itu ditulis dalam 2 loh batin kita. Di pikiran dan di perasaan. Menjadikan kita manusia Allah. Perjanjian lama udah gak usah dilihat ritual-ritualnya segala itu. Ngapain kita ritual perjanjian lama? Ngapain kita ngikutin ritual dia? Gak ada. Tuhan sendiri yang ngomong, kau harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kok ritual dimainkan? Di gereja pakai ritual, pakai jubah-jubah, pakai kayak raja-raja, kayak main sandiwara. Ini apa sih? Gak alkitabiah sama sekali. Orang gak mengasihi Tuhan sebenarnya. Doa-doanya ala perjanjian lama. Bayangin. Tuhan Yesus sudah ngajarin doa mesti begini, dia Allah perjanjian lama. Dia parkir di perjanjian lama, nggak mau diajak maju ke perjanjian baru. Nanti kalau dijelasin pakai asumsinya sendiri. Capek loh ngadepin begituan. Tapi lama-lama ya kita pikir gini, waduh Tuhan dulu capeknya kayak apa ya? Capek hati. Ia datang kepada kepunyaannya, dia pencipta loh. Kepunyaannya sok-sokan begini ya. Menolaknya bahkan membunuhnya. Sebentar ngomong Hosana. Gak berapa lama kemudian salibkan dia. Orang yang sama loh itu. Waduh. Mengerikan loh. Manusia itu mengerikan kalau gak mengerti kebenaran. Ya. Ngawur. Mengartikan Alkitab ngawur. Makanya jangan pernah nanya lagi mana ayatnya. Pertanyaannya dirubah, itu alkitabiah atau tidak? Nanti orang ganti nanya, maksudnya alkitabiah apa? Jadi panjang lagi ceritanya. Yang penting jangan 1 ayat bro. Ada nggak pendukung-pendukungnya? Meskipun ayatnya nggak bicara langsung tentang hal itu, tetapi secara implisit jelas kebenaran itu. Apakah kita boleh melakukan itu? Apakah itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Apakah ini sempurna atau baik atau bagaimana? Makanya setiap orang harus berubah pembaharuan akal budi supaya bisa mengerti kehendak Allah. Supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan dan mana yang sempurna. Gitu loh maksudnya itu. Ya. Saya kalau di sosial media ditanya, mana ayatnya? Saya stres. Sebab satu buku ayatnya banyak, mana ayatnya? Waduh, gimana jelasinnya ya? Saya kasih 1 ayat gak dianggap, ya udahlah. Udah gitu ngomongnya itu membuli. Ya diamin aja deh. Yang rugi bukan saya. Kan di Alkitab gak ada itu tulisan Yesus ngomong, akulah Tuhan yang sebenarnya, sembahlah aku. Nggak ada. Kok tulisannya begitu? Nggak ada. Tapi kalau semua ayat membentuk pengertian, iya dia mengaku. Ayatnya jelas kok. Waktu Tuhan Yesus bicara sama perempuan Samaria di sumur Yakub. Perempuan Samaria itu ngomong begini, aku tahu sih kalau Mesias datang, dia akan memberitakan semuanya kepada kami. Yesus ngomong apa? Akulah dia yang kau tunggu-tunggu itu. Tapi kalimatnya kan bukan akulah Mesias, Pak. Ya udah deh, capek deh. Capek deh. Kau bisa bahasa Indonesia enggak? Akulah dia yang kau tunggu-tunggu itu. Mesias yang kau tunggu-tunggu itu. Jelas kan? Di kitab Yesaya menulis, tidak ada juru selamat, tidak ada Mesias selain Yahweh. Lah kalau Yesus mengaku akulah dia, akulah Mesias, sama dengan mengaku akulah Yahweh. Lebih tepatnya sebenarnya aku bagian dari Yahweh. Kalau kita belajar Tritunggal. Jelas ya? Kalau orang nggak ngerti bingung tuh. Nggak mungkin Yesus mengaku Yahweh. Ya, nggak ngerti Tritunggal artinya. Makanya belajarlah rendah hati. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan. Pasti. Tapi orang yang sok-sokan disembunyikan kebenaran. Gak ngerti dia seumur hidupnya.
Pasti itu. Sekarang gampang kok kalau mau. Biasanya orang yang begitu itu kalau ditanya balik dia nggak bisa jawab. Kita itu makin belajar makin menyadari loh bahwa kita cuma tahu sedikit. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kata Lucifer juga nggak ada kok di Alkitab. Nggak ada. Kata-kata Lucifer mana ada? Nggak ada. Itu ada ceritanya kenapa pakai Lucifer akhirnya. Terjemahan dalam bahasa Latin rupanya. Ya nggak ada masalah, wong itu terjemahan doang. Di Alkitab adanya bintang timur, putra Fajar, Helel ben Sahar. Nggak apa-apa diterjemahkan apapun. Yang penting kita mengerti maksudnya. Makanya jangan suka bertanya mana ayatnya. Apakah Alkitabiah? Pertanyaan yang benar begitu. Ya. Sebagai ringkasan begini. Jadi pengertian itu dibangun oleh ayat. Ayat menjadi fasal. Antara fasal menjadi kitab. Kitab menjadi perjanjian. PL dan PB kan? Nah, semuanya inilah Alkitab. Jadi pengertian kita harus dibangun konteksnya. Mulai dari sini sampai semuanya. Jelas, amin? Itu namanya Alkitabiah. Ayat yang satu dengan yang lain tidak ada yang bertentangan. Semuanya saling mendukung, saling menjelaskan, saling melengkapi. Begitu Alkitab itu. Ya. Kalau seseorang nanya mana ayatnya, maka dia tidak bisa menjawab persoalan sepanjang zaman. Contohnya, kalau ditanya cloning boleh nggak? Boleh nggak cloning manusia? Ada orang bilang nggak boleh. Kalau ditanya mana ayatnya, ada nggak? Nggak bakalan ada, Bu. Semua masalah yang modern nggak bakalan ada ayatnya. Cloning, nanti belum cloning, surrogate mother, orang nitip bayi ke rahimnya orang lain. Boleh nggak? Kan repot. Iya kan? Boleh nggak? Ya ayatnya nggak ada nih. Makanya jangan ayatiah. Kita harus berpikir dan berperasaan seperti Tuhan, baru tahu jawabannya. Dan itu nggak bisa ayatiah. Harus bertobat yang suka ayatiah. Apakah itu Alkitabiah? Nah, pertanyaannya begitu. Kenapa Alkitabiah? Kenapa yang ini tidak Alkitabiah? Kenapa yang ini Alkitabiah? Begitu. Kalau orang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, dia akan berusaha akurat dalam firman. Itu salah satu bentuknya. Kalau dia nggak peduli sama firman, dia memang tidak mengasihi Tuhan. Nggak cinta firman ya nggak cinta Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah logos, firman itu sendiri, sang firman. Makanya ya, hidup kita yang nggak lama ini, kita harus belajar semaksimal mungkin dan lakukan. Belajar tok percuma kalau nggak dilakukan. Konteks jadi dibangun oleh seluruh Alkitab ya. Bukan cuma satu ayat. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kontemporer seperti cloning dan sebagainya, makanya dibutuhkan konselor di gereja yang lebih senior. Yang tidak ayatiah tentu saja. Kalau dia satu ayat aja salah, jangan konseling sama dia. Mau jawab apa dia? Nanti jawabnya pakai garam. Taburi garam aja. Yang enggak begitu. Ya. Saya ingatkan, sebenarnya kesimpulan dari seluruh Alkitab ini, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, memuncak di pribadinya Tuhan Yesus. Orang harus belajar dari Tuhan Yesus, baru disebut Kristen. Kalau orang tidak belajar dari Tuhan Yesus, dia bukan Kristen. Orang sukanya di perjanjian lama, dia bukan Kristen. Dia agama Yahudi artinya. Kalau agama Yahudi ikuti semua peraturannya.
Kalau Kristen nggak begitu. Ya, yang sempurna sudah datang. Yang sempurna sudah datang, Sang Mesias, Sang Elohim, bagian dari Elohim, bagian dari Yahweh. Allah anak yang turun, yang memberikan dirinya untuk kita. Supaya kita semua mindsetnya juga berubah. Supaya kita menjadi manusia-manusia Allah. Ciri kebenaran adalah firman itu berdampak untuk hidup kita. Kita makin dekat Tuhan, kita makin rendah hati, kita makin menyerahkan diri untuk Tuhan. Dan kita makin takut berbuat dosa. Amin ya.